Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Saya harap kita semua dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Sebelum kita masuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami hari ini sangat bersyukur karena berkat Tuhan selalu mengalir di dalam kehidupan kami. Karena kesetiaan Tuhanlah yang menuntun kami dan membawa kami hadir di tempat ini, menikmati hadirat-Mu. Dan hari ini Tuhan, kami rindu lagi Tuhan, diteguhkan, disegarkan, dikuatkan, dan ditegur, dan dibentuk melalui kebenaran firman Tuhan yang sebentar yang akan kami baca dan kami renungkan. Hamba-Mu di dalam keterbatasan yang menyampaikan, biarlah Engkau Allah yang menaruh pengertian di dalam diri hamba dan urapan Allah tercurah di dalam hidup hamba, sehingga apa yang hamba sampaikan, apa yang hamba beritakan, Engkau yang dipermuliakan Tuhan. Dan hamba dan kami yang mendengarkan, ketika Engkau Allah yang mengurapi kami sama-sama diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, saya ingin mengajak kita semua membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat 16 sampai dengan 20. Demikianlah firman Tuhan. Duka cita yang mendahului kemenangan. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak akan melihat aku lagi. Dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya? Ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak akan melihat aku. Dan tinggal sesaat saja pula kamu akan melihat aku. Dan aku akan pergi kepada Bapa. Maka kata mereka, apakah artinya? Ia berkata, tinggal sesaat saja. Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi? Yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak akan melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula kamu akan melihat aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Ya, berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tema renungan kita bicara tentang duka cita dan sukacita sejati. Duka cita dan sukacita sejati. Hidup yang kita jalani ini selalu diwarnai oleh sebuah kejutan-kejutan yang tidak pernah kita duga. Terkadang hari ini kita merasa senang, merasa gembira. Sekejap kemudian itu bisa berubah menjadi kesedihan, menjadi ratapan, menjadi tangisan. Terkadang di dalam hidup ini kita memperoleh keberhasilan, kemenangan demi kemenangan. Terkadang juga kita harus mengalami dan menelan kegagalan di dalam hidup ini. Terkadang juga kita harus mengalami namanya duka cita. Duka cita karena ditinggalkan sahabat, duka cita karena ditinggalkan orang-orang yang kita kasihi, keluarga. Mungkin duka cita karena sakit penyakit yang menimpa di dalam hidup kita. Dan duka cita karena pergumulan-pergumulan yang terjadi dan terus-menerus menimpa di dalam hidup kita. Mungkin masih banyak duka cita yang kita alami sampai saat ini. Ingatlah dan jangan pernah kita beranggapan bahwa hanya orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan yang akan mengalami namanya sebuah duka cita. Jika itu anggapan kita, jika itu pemahaman kita, betapa dangkalnya pemikiran kita. Duka cita itu akan dialami oleh semua orang. Sekalipun engkau dan saya Bapak Ibu memiliki iman yang besar, memiliki kualitas iman yang benar, memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, engkau dan saya juga tetap mengalami namanya duka cita di dalam hidup ini. Duka cita itu tidak memandang usia, tidak memandang jabatan, tidak memandang kaya miskin. Kita akan mengalami namanya duka cita. Duka cita itu timbul karena perbuatan kita sendiri, perbuatan orang lain, maupun bencana.
atau sikap, perkataan dan perlakuan orang lain yang tidak adil terhadap kita, yang membuat kita mengalami namanya duka cita. Paulus mengatakan bahwa ada dua jenis duka cita, yakni duka cita menurut kehendak Allah dan duka cita dari dunia. Kalau kita bisa baca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-7. Duka cita menurut kehendak Allah adalah duka cita yang dihasilkan oleh dorongan atau peringatan Roh Kudus yang membuat engkau dan saya bertobat dan kemudian datang kepada Allah dan menerima pengampunan daripada Tuhan Yesus Kristus. Sedangkan duka cita yang dari dunia adalah duka cita yang didorong oleh kepentingan diri sendiri, merasa rugi, yang membuat seorang itu semakin jauh dan hasilnya adalah kematian. Contoh duka cita yang dikehendaki Tuhan adalah Rasul Petrus yang menangis dan bertobat ketika sadar bahwa ia mengkhianati Yesus, menyangkal Yesus. Sedangkan contoh duka cita yang dari dunia adalah duka cita Yudas Iskariot yang menyesal kemudian bunuh diri setelah mengkhianati Yesus dan melihat Yesus ditangkap. Akhirnya ia mengantungkan dirinya. Dan setiap manusia di muka bumi ini, tidak ada seorang pun yang menginginkan mengalami namanya duka cita. Tapi duka cita itu tidak bisa dihindari oleh setiap orang. Dan kita tidak akan pernah tahu dan kapan akan kita mengalami namanya duka cita. Melalui perikop ini, Yohanes pasal 16 ayat 16 sampai 20. Di mana para murid-murid akan mengalami namanya sebuah duka cita yang mendalam. Mereka harus kehilangan sahabat, guru yang mereka cintai. Di mana Yesus secara fisik, secara jasmani akan meninggalkan mereka. Dan mereka tidak akan pernah bisa lagi melihat Yesus. Dan mereka tidak bisa lagi bersama-sama dengan Yesus secara fisik. Yesus tahu bahwa dia tidak akan lama lagi bersama dengan para murid-muridnya. Sehingga Yesus mempersiapkan dirinya, mempersiapkan para murid-muridnya. Dengan memberitahukan bahwa ia akan meninggalkan mereka untuk selama-lamanya. Ingat, kepergian Yesus bukan untuk kepentingan dia semata. Tapi kepergiannya meninggalkan para murid-murid dan kita semua. Itu kepentingan untuk kita. Untuk penyelamatan, untuk penebusan bagi kita. Memang kepergian Yesus itu sangat berdampak bagi para murid-murid pada waktu itu. Di mana para murid-murid akan merasa kehilangan. Mereka akan menangis dan meratap. Karena Yesus harus mengalami siksaan, penderitaan, hinaan. Bahkan dia harus mati di kayu salib. Tetapi dunia bersuka cita melihatnya. Yaitu orang-orang Farisi, imam, ahli-ahli Taurat. Mereka bergembira karena mereka berhasil menangkap Yesus dan menyalibkan Yesus. Tapi Yesus berkata bahwa duka cita yang mereka alami itu hanyalah sementara. Dan duka cita itu akan menuju sebuah kemenangan bagi kita semua. Dan Yesus menggambarkan seperti seorang ibu yang sedang melahirkan. Seorang ibu tahu persis bagaimana ketika menghadapi waktu bersalin. Ada rasa sakit. Mereka harus berjuang antara mati dan hidup. Tapi ketika bayi itu dilahirkan dengan selamat, sesakitnya apapun yang dialaminya, ketika bayi itu dilahirkan, seketika itu juga rasa sakit, tangisan berganti dengan sukacita yang mendalam.
Sukacita yang luar biasa. Kalau kita melihat, Yesus sangat serius mempersiapkan para murid dengan baik agar mereka siap menghadapi peristiwa kematian Yesus di kayu salib atau Via Dolorosa. Memang penderitaan Yesus sangat tragis, Bapak Ibu. Dia menanggung beban yang begitu berat. Di Taman Getsemani, ia mencucurkan darah keringatnya. Dan penderitaannya itu juga menggoncangkan mental para murid-murid. Yesus harus pergi dan meninggalkan mereka. Mereka seakan-akan kehilangan sosok guru. Dan mereka harus kehilangan Yesus secara jasmani. Tapi melalui kepergian Yesus, di mana Roh Kudus dicurahkan. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepada kamu. Ada lebih baik berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Kepergian Yesus meninggalkan para murid-murid pada waktu itu juga. Supaya Roh Kudus dicurahkan bagi kita. Sang penghibur itu hadir di tengah-tengah kita. Sampai saat ini dia tetap hadir Roh Kudus bagi kita. Dan kepergian Yesus itu untuk menyediakan tempat bagi kita di surga bagi orang-orang percaya. Kalau kita bisa baca di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 4. Memang pada saat itu Bapak Ibu, para murid-murid harus berduka cita. Di mana Yesus harus ditangkap, diadili, disiksa, dicambuk, dianiaya. Bahkan lambungnya ditusuk, paku harus menancap di kaki dan di tangannya. Betapa mengerikan, berapa tragisnya hukuman Yesus membuat kita semua mungkin kalau saat itu berada, mungkin kita menangis, meratap seperti yang terjadi dialami oleh para murid-murid. Tapi duka cita itu berganti dengan sukacita karena Yesus bangkit dan berjumpa dengan mereka kembali. Kebangkitan dan perjumpaan Yesus dengan murid-muridnya sebelum ia naik ke sorga akan makin menguatkan sukacita mereka meskipun mereka harus berpisah secara jasmani. Sukacita itu makin bertambah. Ketika Yesus naik di sorga, dia mempersiapkan tempat bagi kita. Dan kita akan kembali bertemu dengan Yesus di kekalan. Disitulah tempat kita. Dan disanalah rumah kita bagi orang-orang percaya. Meskipun kepergian Yesus akan membuat para murid dan kita semua akan mengalami duka cita. Tetapi Tuhan berkata, aku akan menggantikan dengan sukacita yang sejati. Dari sini kita belajar bahwa sukacita sejati itu hanya kita temukan di dalam Yesus Kristus. Prestasi, jabatan, harta materi yang engkau miliki itu hanyalah bersifat sementara. Itu tidak akan pernah mampu menggantikan sukacita yang sejati daripada Tuhan. Sukacita sejati tidak perlu engkau jauh-jauh mencarinya. Tidak perlu engkau harus ke Inggris, tidak perlu engkau harus ke London, tidak perlu engkau harus ke Raja Empat. Dan biaya sukacita
sejati itu adalah gratis. Cukup di dalam hidup ini kita terkoneksi dengan sang sumber sukacita, yaitu Yesus Kristus. Dan engkau dan saya menjalani hari-hari ini selalu mengucap syukur di dalam hidup ini. Jangan kita waktu gajian minggu pertama, lagunya Bapa Engkau sungguh baik. Minggu kedua gajian mulai mengalir, kita nyanyi kasihnya seperti sungai. Minggu ketiga gajian mulai nipis, lagunya berbeda lagi. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ketika minggu keempat gajian mulai habis, kita nyanyi berbeda lagi. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kalau udah mau ngutang minggu keempat, minggu terakhir, nyanyinya berbeda lagi. Dalam Yesus kita bersaudara. Sering terjadi dalam hidup kita. Di saat-saat senang baru kita terkoneksi dengan Tuhan. Tapi setiap waktu kita harus terkoneksi dengan Tuhan. Engkau akan mengalami sukacita sejati. Itu kalau kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Kalau kita melihat para murid-murid, mereka memang harus kehilangan Yesus secara jasmani, secara fisik. Mereka akan meratap, mereka akan mengalami kesedihan. Tapi Tuhan gantikan itu. Di mana Tuhan tidak membiarkan. Di mana Tuhan memberikan roh penghibur bagi kita semua. Dan sukacita sejati itu kita hanya dapat di dalam Yesus. Kalau kita baca bisa Mazmur 16 ayat 11 dengan jelas dikatakan, sukacita itu melimpah di dalam Yesus. Dan sukacita itu hanya datang dari Tuhan sendiri jika kita meminta sukacita itu. Kalau kita bisa baca di dalam Yohanes 16 ayat 24. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percaya di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan Allah yang hidup. Dia akan menolong kehidupan kita. Sebab dia Allah yang mengerti. Dia sanggup mengubah pengalaman yang pahit di dalam hidup ini menjadi pengalaman yang berharga. Ia juga menghadirkan sukacita dan pengharapan yang baru, menggantikan duka cita yang kita alami. Seperti para murid-murid alami, digantikan duka citanya dengan sukacita. Melalui peristiwa Yesus Kristus disalibkan, dikuburkan, dan pada hari ketiga bangkit dan naik ke surga. Menunjukkan bahwa hanya di dalam Yesuslah ada sukacita yang sejati. Di luar Yesus tidak ada sukacita yang sejati. Semuanya hanya bersifat sementara. Yang kedua, kita belajar bahwa sukacita memberikan damai sejahtera bagi kita. Sukacita adalah salah satu kunci agar kita berjalan dengan kemenangan dalam hidup ini. Salah satu yang dapat membuat kita bertahan sampai saat ini adalah sukacita dari Tuhan. Ingat firman Tuhan katakan apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Orang yang bersukacita itu wajahnya berseri-seri, wajahnya awet muda.
Kalau orang yang dalam hidup ini bersungut-sungut, ya cepat tua. Tapi sukacita dari Tuhan itu membuat engkau dan saya awet muda. Pertanyaannya bagi kita, apa yang membuat kita bisa mengalami sukacita? Apakah karena kita berhasil? Apakah karena jabatan, pekerjaan kita? Itu bukan sukacita, tapi itu adalah perasaan senang, perasaan gembira yang timbul karena sesuatu yang terjadi di luar, yang bersifat sementara. Tetapi sukacita yang dari Tuhan itu jauh berbeda. Tidak dipengaruhi oleh keadaan. Tapi sukacita yang dari Tuhan itulah yang mempengaruhi keadaanmu. Sukacita yang dari Tuhanlah yang membuat engkau kuat. Para murid-murid, bukan berarti mereka tidak punya masalah ketika Yesus naik ke sorga. Ada masalah, ada tantangan yang begitu berat mereka harus hadapi ketika dalam pemberitaan mereka mengalami aniaya. Tapi karena sukacita Tuhan itu membuat mereka kuat. Karena di hati mereka ada Yesus Kristus. Itulah yang membuat mereka mengalami sukacita. Sukacita dari Tuhan itu, meskipun hari ini engkau mengalami sakit penyakit, meskipun hari ini engkau belum sembuh, tapi jikalau engkau ada sukacita dari Tuhan, itu akan membuat engkau tetap kuat, tetap semangat menjalani hari-hari. Karena sukacita yang Tuhan kerjakan itu adalah sukacita yang tidak pernah dipengaruhi oleh keadaan karena dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh Kuduslah yang bekerja di dalam diri kita. Dan sukacita ini juga yang dialami oleh Habakuk. Kalau kita bisa baca di dalam Habakuk pasal yang ketiga ayat 17 sampai 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Sesungguhnya, kalau kita lihat kondisi yang dialami Habakuk pada waktu itu, ia bisa saja bersedih. Ia bisa saja kecewa. Ia bisa saja menyalahkan Tuhan, lari dari Tuhan. Tapi karena dia mempunyai sukacita dari Tuhan, ia memiliki semangat hidup dan ia mampu bertahan. Karena sukacita dari Tuhan itu membuat dia kokoh dan kuat. Oleh sebab itu Bapak Ibu, orang yang selalu terkoneksi dengan Tuhan dan memiliki sukacita dari Tuhan, meskipun tempe makanannya hari ini, ia tetap bersyukur. Bedanya orang kaya dengan orang miskin, itu beda tempat saja. Semiskin-miskinan kita pasti pernah makan ayam kan? Pasti pernah makan ayam. Bedanya, kalau orang kaya makan ayam, ya berbentuk apa kek, warnanya bagus. Kita bedanya, kadang-kadang gosong kita masak. Cuma bumbunya seadanya. Itu. Tapi tetapnya kita bersuka cita kan? Orang yang bersuka cita dari Tuhan, ia akan selalu bersyukur di dalam hidup ini. Dan sukacita yang terbesar di dalam hidup ini, yang sudah Tuhan kerjakan adalah di mana engkau dan saya sudah diampuni, sudah
ditebus dosamu dan dibayar lunas oleh Yesus Kristus melalui kematiannya di kayu salib. Itulah yang membuat kita mengalami sukacita daripada Tuhan. Dan murid-murid juga mengalami sukacita karena mereka sudah diselamatkan. Itu sukacita yang terbesar. Jadi Bapak Ibu, yang harus kita lakukan dalam hidup ini, tetaplah bersukacita. Karena engkau dan saya sudah mengalami keselamatan daripada Tuhan. Itulah sukacita yang terbesar di dalam hidup ini. Dan engkau memiliki status berbeda yang tadinya kita semua hamba dosa. Tuhan gantikan menjadi sahabat dan anak-anak Allah. Itulah status kita. Betapa kita bersukacitanya. Oleh sebab itu, bersukacitalah senantiasa. Karena sukacita sejati itu sudah kita terima di dalam Yesus Kristus. Amin. Berkebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh Tuhan, kami sangat bersukacita karena Engkau Tuhan yang telah membebaskan kami, yang telah menyelamatkan kami dari hukuman kutuk dosa. Yang seharusnya kami disalibkan, yang seharusnya kami mengalami siksaan, mengalami cacian, tetapi Engkau Tuhan rela menggantikannya. Dan Engkau Tuhan telah menebus kami. Kami sangat bersukacita dan bangga punya Engkau Tuhan Yesus dalam hidup kami. Dan kami tidak mau Tuhan menukarkan sukacita kami dengan hal-hal yang duniawi ini Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu kami bersyukur di dalam hidup ini. Untuk kami selalu terkoneksi dengan sumber berkat yaitu Tuhan sendiri. Karena Engkau Allah sendiri berkata Tuhan, jika kami datang kepadamu, jika kami menyerahkan hidup kami, maka Tuhan yang menjadi perlindung kami. Dan Tuhan juga yang akan memberikan sukacita. Meskipun hari ini ada pergumulan yang kami hadapi, ada tantangan yang kami hadapi, tapi sukacita yang Tuhan berikan bagi kami itu yang memampukan kami untuk kami bisa melewatinya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.